Hola, ¿cómo estás? Jadi kemarin kita jalan ke mana? Sebenarnya saya cuma mau ngomong, sebenarnya alay itu apa sih gitu. Orang sini ngomongnya alay itu anak layangan atau apapun gitu ya, yang anak-anak muda yang zaman sekarang yang rambutnya di yang poni lempar, polem-polem gitu, atau yang SMS bunyinya angka semua itu kayaknya kode rahasia CIA juga, saya nggak tahu ya. Kalau menurut saya ya, setiap kita ya ketika kita beranjak dewasa melalui tahap dimana kita itu sebenarnya alay pada zamannya. Iya betul. Kita punya sepupu nih yang udah lebih senior, namanya Mas. Orangnya gaya, ganteng, musician. Saya yakin sebenarnya dia agak-agak alergi. Sebenarnya dia agak-agak alergi deket-deket kita waktu kita masih muda. Emang kita udah tua sekarang. Jadi sih sebenarnya ya ada SMS ya. Ya pertanyaannya, ya oke. Jadi zaman dulu mungkin kita nggak tahu ya, kayak misalnya nggak tahu sih semua orang. Aku rasa pernah ada zamannya norak, dimana mungkin sampai sekarang pun saya masih norak ya. Saya sih nggak memungkiri, saya udah lebih cuman yang jelas setiap insan manusia di dunia ini sempat mengalami yang namanya norak. Cuma bedanya mungkin kita yang noraknya zaman duluan tahun 90-an tidak mengalami yang namanya SMS dengan huruf dan kode CIA tadi barusan. Paling banter kita zaman dulu itu ngetik itu nggak pakai spasi, ya kan? Nah, zaman dulu tuh kita ngetiknya kayak gini. Misalnya kamu ada di mana? Itu pun ada fungsinya karena SMS itu cuma ada 160 karat, 60 kayak gini. Zaman dulu kita itu ada yang namanya 3 second-an. Tahun 2000-an pertama kali itu dulu providernya masih Pro XL dulu, gue inget. Digitnya juga masih pendek. Nah, setiap handphone kayak IM3 atau Pro XL, dulu namanya Pro XL atau Mentari atau Simpati atau Halo whatever, mereka itu punya yang namanya detik awal. Sekitar 3 detik pertama itu tuh gratis. Jadi ketika kita masuk ke detik ketiga, baru dikenain charge biaya. Dulu nggak ada yang namanya paket-paketan bicara 100 jam gratis, nggak ada ya? nggak ada. Jadi itu dulu pertama kali kita punya handphone yang namanya anak norak, pokoknya remaja-remaja transisi lah. Oke, kita sebutnya remaja transisi. Nah, remaja-remaja transisi seperti kami ini yang saat itu remaja transisinya sekitar tahun 2000-an, kalau kita kontak ya, gini kontaknya. Di mana? Di rumah. Pagi apa? Kayak gitu. Jadi kita dilatih sebenarnya untuk menjadi kreatif, bagaimana kita berbicara dalam waktu kurang dari 3 detik. Jadi sebenarnya remaja-remaja transisi zaman dulu itu lebih efisien sebenarnya. Terus si provider ini mungkin merasa rugi ya, secara 3 second itu bisa ngomong sebenarnya, "Papa, kamu di mana? Segera ke depan." Nah, bisa 3 second, Bu. Iya. Terus mereka mengekat jadi 2 second ya, 2 second. Nah, lebih cepat lagi. Heboh, Bu. Semua tuh jadi kalau misalnya kayak remaja-remaja transisi ini, kalau misalnya mereka yang 3 second-an gitu, kita nyebutnya 3 second ya. Iya, 3 second-an. Yang suka 3 second-an ini jadi agak sedikit ya gitu. Ngomongnya kayak gue gini, mungkin udah terasa gitu dari waktu kecil. Jadi gue ngomongnya gitu, cepet banget ya. Ya gitu aja sih, pengen sharing aja soal cuman satu aja sih pesan. Yang dulu juga kita juga sering dimarahin karena kita terbiasa untuk nulis SMS tanpa spasi dan huruf depannya itu dibuat kapital ya. Jadi kadang-kadang sampai ulangan pun ke bawah gitu, dan itu sebenarnya tidak baik sama sekali, karena itu merusak yang katanya mencintai negara. Kasihan dong pahlawan-pahlawan kita udah bikin Sumpah Pemuda, betul. Udah bikin Sumpah Pemuda, salah satu butirnya adalah mencintai bahasa Indonesia. Berbahasa satu bahasa Indonesia. Cius. Baiklah. Wala, dah.